Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini bersama saya, Esther Solihin, dari GKI Kebonjati, Bandung. Firman Tuhan hari ini diambilkan dari Kitab Kolose pasal 2 ayat 6-15. Saya memberi judul pada renungan hari ini adalah Kristus, Sang Pelayan. Bapak Ibu, biasanya kitalah yang berkata, sayalah pelayan Tuhan. Dengan bangga dan dengan sukacita kita akan berkata, saya melayani Tuhan. Tapi marilah kita berhitung berapa banyak sebenarnya pelayanan kita kepada Tuhan dibandingkan dengan permintaan kita untuk dikabulkan oleh Tuhan. Mulai dari permintaan untuk jasmani kita saja, seperti kesehatan, keuangan yang cukup, rumah yang nyaman, pasangan hidup yang baik, ban dan rem mobil yang berfungsi dengan baik saat dalam perjalanan, kabel dan mikrofon yang dijaga supaya sebuah acara berjalan lancar, obat-obatan jadi manjur, dokter yang tepat saat sakit. Itu baru permintaan secara jasmani. Pun permohonan untuk rohani kita juga kita minta kepada Tuhan. Hati yang tenang, perasaan damai, redanya sebuah kemarahan, hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu, mari kita berpikir. Tuhan Yesus itu mulai dari ATM bagi kita, menjadi tukang listrik, tukang kabel, sampai jadi bodyguard kita. Jadi sebetulnya kalau kita hitung-hitung pelayanan kita dengan permintaan kita sebetulnya jauh lebih banyak permintaan kita. Tidak sebanding juga dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Kadang malahan bisa saja terjadi. Kita berkata bahwa kita melayani, menolong orang, dan kemudian ketika kita menjadi repot, dengan pelayanan kita, dengan pertolongan kita kepada orang lain, kita sudah mulai berhitung untung rugi. Tetapi nyatanya Yesus tidak demikian. Dia tetap memberikan pelayanan kepada kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mau mendengar dan mau mengerti akan siapa kita. Karena itu sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan pelayanannya kepada kita. Dia sudah terlebih dahulu senantiasa menolong kita dalam berbagai dinamika hidup kita. Dia terlebih dahulu memberikan dirinya yang penuh kuasa dan kemuliaan untuk melayani kita, untuk hidup kita sekarang dan kelak. Dia terlebih dahulu mengasihi kita sehingga dengan kasih itu Tuhan Yesus tidak merasa direpotkan meskipun dibuat repot dengan permohonan kita yang bermacam-macam dan bahkan sangat detail. Dalam firman Tuhan hari ini ada hal yang paling repot yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu pengampunan dosa. Memberikan kepastian keselamatan bagi kita semua. Dosa kita semua telah disunat, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Tubuh kita telah dibenamkan dan kemudian kita dibangkitkan bersama dan menjadi manusia yang baru. Dan menjadi manusia yang telah mengalami keselamatan dan pengampunan dosa. Untuk semua pekerjaan Yesus di masa lalu yang sangat repot itu, maka kemudian Paulus mengatakan pada ayat 6 dan 7. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus menyatakan bahwa apa yang bisa dibalas manusia untuk semua pelayanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus atas hidup manusia, sesungguhnya tidak ada pelayanan yang dapat mengimbangi dan membalas pelayanan Kristus bagi hidup kita. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat dan tidak perlu melakukan apa-apa. Yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah mengupayakan kesetiaan dan ketaatan yang
penuh serta tidak berpaling dari Yesus dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Paulus memahami bahwa sebenarnya ketaatan dan kesetiaan yang kokoh kepada Yesus Kristus bukanlah perkara yang mudah. Sebab ketaatan dan kesetiaan yang kokoh kepada Yesus Kristus itu adalah tantangan yang sangat besar. Kesulitan hidup, sikap seseorang yang menyakitkan, bahkan orang yang menyerahkan diri untuk pelayanan pun bisa terbentur sana-sini. Hidup tanpa kesulitan, hidup dalam kondisi senang, itu juga tantangan iman. Semua kesulitan hidup atau hidup yang dalam kondisi yang baik-baik saja berpotensi merobohkan pertumbuhan iman. Karena itu, Paulus dalam firman-Nya hari ini dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Pohon yang kokoh tentu saja karena batang dan carangnya memproses banyak sari makanan yang sehat dari dalam akar. Iman yang kokoh adalah iman yang memproses banyak dinamika kehidupan di dalam dan bersama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita refleksikan dinamika hidup kita hari ini di dalam dan bersama Yesus Kristus. Dia selalu menemani kita. Dan ternyata dia juga selalu melayani kita dalam kasih-Nya yang besar. Tuhan memberkati. Amin.